Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bejo Widodo, SPDSD calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi 2 mingguan modul 1.4 budaya positif. Modul refleksi pada refleksi ini adalah pertama itu fact, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, feature, penerapan. Peristiwa pertama yaitu mulai dari diri pada tanggal 14 Mei 2024. Saya memulai modul 1.4 dengan membuka LMS pada tautan mulai dari diri. Di sini saya mendapat tugas untuk menjawab 4 pertanyaan, yakni pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan, bagaimana saya menciptakan suasana positif di lingkungan saya, hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berbeda pada murid, penerapan disiplin di sekolah apakah sudah diterapkan secara efektif, jika belum, apa yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan. Selain dari 4 pertanyaan tersebut, saya juga menjawab pertanyaan tentang refleksi diri, harapan untuk diri sendiri, harapan kepada murid, dan ekspektasi. Fact berikutnya yaitu eksplorasi konsep tanggal 15 Mei 2024. Pada eksplorasi konsep, saya mempelajari 6 materi esensial serta menjawab semua pertanyaan yang ada di dalamnya. 6 hal tersebut yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi, 5 posisi kontrol. 6. Restitusi, segitiga restitusi. Fact berikutnya yaitu ruang kolaborasi. Pada tanggal 21 dan 22 Maret 2024. Saya mengikuti ruang kolaborasi pada ruang virtual yang dipandu oleh fasilitator Bapak Sugiarto. Pada saat rukal, kami membahas kebutuhan dasar pada manusia, merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis. 5 kontrol guru, penghukum, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas anak, memvalidasi tindakan yang salah dari anak. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Untuk membahas penerapan segitiga restitusi, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Saya tergabung dalam kelompok A3 yang terdiri saya, Bejo Widodo, Heri Catur, dan Sri Handayani. Dalam rukal ini mendiskusikan 4 kasus dengan berbagai macam pertanyaan pemantik di dalamnya. Diskusi berjalan dengan penuh riang dan lancar. Pada bagian presentasi, hasil diskusi berjalan sangat menarik karena kelompok kami selalu memberi pertanyaan kepada kelompok lain dengan jawaban yang beraneka ragam, serta kami mendapat umpan balik dari kelompok lain sesuai koridor segitiga restitusi. Fact berikutnya demonstrasi konseptual, yaitu tanggal 31 Mei 2024. Pada sesi demonstrasi konseptual, saya mengerjakan tugas membuat skenario lengkap untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah, dengan mengajak 1 murid untuk melakukan praktik segitiga restitusi. Setelah itu, saya meminta tanggapan murid mengenai perasaan mereka ketika melakukan praktik segitiga restitusi. Fact berikutnya elaborasi pemahaman. Pada tanggal 30 Mei 2024. Pada sesi elaborasi pemahaman, kegiatan dipandu oleh instruktur nasional bernama Betty Deliana Tambun. Saya mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar saya lebih memahami lebih dalam tentang langkah-langkah dan penerapan budaya positif di sekolah. Pada kegiatan ini, instruktur memaparkan materi dengan melakukan pertanyaan umpan balik pada peserta JKP, sehingga kegiatan berjalan dengan penuh semangat karena terjadi interaktif antara instruktur dengan audiens. Fact berikutnya, koneksi antar materi, yaitu Dodat tanggal 5 Juni 2024. Pada kegiatan koneksi antar materi, saya mengerjakan tugas mengingatkan materi yang sudah saya pelajari, mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di sini saya menjelaskan tentang konsep-konsep inti yang sudah saya pelajari pada modul 1, yakni disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Saya juga diminta untuk menjelaskan hal menarik apa yang didapat pada modul ini dan hal apa yang ada di luar dugaan saya setelah belajar pada modul ini. Fact berikutnya yaitu aksi nyata. Due date tanggal 14 Juni 2024. Pada aksi nyata, saya akan melakukan aksi nyata berupa menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah kepada rekan guru di SD Negeri 2 Termas. Menjelaskan penting pengertian dan pentingnya keyakinan kelas, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas, menerapkan budaya positif seketika restitusi dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati secara konsisten, menanamkan dan menumbuhkan kebiasaan positif menjadi pembiasaan budaya positif di kelas dan sekolah, serta membuat dokumentasi kegiatan. Feeling atau perasaan. Selama mempelajari modul 1.4, perasaan saya penuh dengan keunikan. Hal paling menarik dalam pelaksanaan budaya positif sebelum mempelajari modul ini adalah saya meyakini bahwa pemberian penghargaan atau reward kepada anak adalah suatu hal yang memicu motivasi belajar anak. Tetapi ternyata penghargaan sama nilainya dengan hukuman. Ketika memberikan penghargaan seolah-olah kita telah memberikan hukuman kepada anak. Dikatakan demikian karena dengan pemberian penghargaan sebenarnya kita telah memotong dan mencegah kreativitas murid, sehingga secara tidak langsung telah membelajarkan sifat ketergantungan pada hadiah. Oleh karena itu, di sini saya akan berusaha memberikan pelayanan pendidikan dengan keteladanan dan dorongan positif pada murid yang dapat menggugah motivasi intrinsik pada diri murid. Selama mempelajari modul 1.4, perasaan saya juga penuh semangat karena saya dapat mempelajari materi tentang budaya positif yang memberikan pencerahan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Saya lebih paham tentang nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, teori motivasi, keyakinan kelas, ketika restitusi, dan lain-lain. Saya juga merasa senang karena bisa berkolaborasi dengan teman sekitar lain, dan saya bangga dapat mempelajari materi yang sangat luar biasa dan penuh manfaat ini. Finding pembelajaran. Terus menanamkan pemahaman pribadi bahwa budaya positif akan hadir ketika pikiran kita sudah positif. David M. McKay pernah berkata bahwa jika kita menabur pikiran, maka kita akan menuai tindakan. Jika kita menabur tindakan, maka kita akan menuai kebiasaan. Jika kita menabur kebiasaan, maka kita akan menuai karakter. Jika kita menabur karakter, maka kita akan menuai dan menciptakan takdir kita. Berangkat dari teori tersebut, mudah-mudahan saya bisa mewujudkan karakter positif di lingkungan sekolah yang membudidaya menjadi budaya positif dengan konsep budaya positif yang telah saya pelajari pada modul 1.4 ini. Feature atau penerapan. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan terus melakukan perbaikan diri dan memperbaiki dan memberikan keteladanan kepada murid-murid di SDN 2 Termas agar budaya positif dapat tertanam pada diri mereka dan terus dilakukan pada pembelajaran sehari-hari. Melakukan pendekatan secara individual agar dapat menyelami pribadi setiap murid sehingga dapat memetakan pembelajaran berdiferensi pada murid di kelas. Dengan tujuan akhir mereka dapat memaknai proses pendidikan dengan hati senang dan sadar betapa pentingnya pendidikan untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di kemudian hari, serta terwujudnya murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian, terima kasih.